Oke, Bagus Suryo Nuswantoro. Iya. Alright nih, sebutkan nih daging-daging penting nih ya ketika membangun yang namanya Roti Perjuangan, karena ini membangun usaha dengan base-nya roti nih. Nih Iya. daging-dagingnya apa aja nih? Oke, kalau daging-dagingnya sebenarnya hampir sama kayak bisnis lain. Ya, pertama kita harus cari tahu dulu why-nya. Why-nya apa sih? Kenapa kita mulai ini? Ya. Terus habis itu kita harus pastikan marketnya potensial atau enggak. Ya. Nah, setelah itu kalau market potensial kita pastikan kita punya produk yang ngangenin sama punya wow effect. Wow effect. Wow effect itu Oke. penting banget. Terus kita juga harus paham bahwa berbisnis itu kita harus customer centric. Customer Jadi centric. senternya bukan kita gitu ya. Nah, Terus kita juga harus pastiin bisa bersahabat dengan angka. Jadi nggak boleh anti sama angka-angka gitu ya. Karena namanya bisnis tentang duit. Gitu ya. Yang Terus keenam. habis itu kita harus selalu eksekusi setiap planning dengan efisien, efektif dan yang pasti harus terukur. Mantap. Gitu. Oke, yang ketujuh? Ketujuh, kita idealnya punya mental continuous improvement. Jadi harus siap untuk belajar, untuk terus memperbaiki diri dan bisnis kita. Oke, Gitu nih, sih. mantap yang ke-8 nih. Nah, yang kedelapan itu memang bisnis itu perjalanan ya. Dan perjalanan itu kita harus belajar yang namanya sabar dan bersyukur. Itu harus Alright, pintar-pintar. kita bungkus dulu ya, dan Iya. kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke Mas Bagus, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke obrolan Siap, ini nih Roti Perjuangan. Iya. Saya pilihnya yang Mana? ini ya, yang warna ungu ini Yang apa? warna Ini ungu. Blueberry ya? cream cheese, ya. Blueberry cream cheese. Oh ada krim, ada Ada cheese-nya cream ya? cheese-nya, betul. Oke, punten ya ini saya coba Mana? dulu nih. Saya ambil yang tengah. Kayaknya Iya. yang tengah tuh lebih Biasanya lebih gitu. Ini. Toppingnya lebih tebal. Ini baru atasnya masih ada bawahnya tuh ya. Saya ambil atasnya dulu. Bismillah. Wah. Pengen kan? Ini mantap banget ya. Ngoper-ngoper. Langsung. Wow. Gimana? Ada feedback nggak? Sekalian mau ngasih tahu. Sunahnya ketika makan itu ternyata ngobrol. Ngobrol gitu ya. Oh iya iya. Cuman jangan lagi penuh. Jangan lagi penuh. Nggak apa-apa sih lagi penuh. Oke, Mas Bagus nih. Kan roti itu sebenarnya banyak kan ya. Betul. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang tadi, Siap. orang jual roti kadet, roti kukus, apa segala macam ini. Nah sebenarnya yang ada di mindset Mas Bagus tuh waktu ketika mau bikin bisnis, base-nya tuh roti gitu. Oke. Apa sih yang mau disampaikan ke publik dengan perantara roti ini? Perantara gitu? roti ya. Oke. Ini sebenarnya dua hal yang jawabannya ada dua hal yang berbeda nih ya. Kayak tadi kenapa kok roti gitu ya, dan apa yang ingin disampaikan melalui Ya. roti ini. Kalau kenapa kok roti sebenarnya sederhana, karena saya pengen bisnis, saya berpikir bisnis kuliner waktu itu kayaknya yang paling gampang untuk dimulai. Waktu itu pandemi itu Kang. Modal terbatas. Oh lagi pandemi justru? Ya, pandemi akhir udah PPKM lah, PPKM pertama atau kedua ya kita mulai itu. Ya. Kita pikir bisnis ya udahlah kuliner kayaknya gampang dimulai. Waktu itu mikirnya ya sebelum tahu ternyata ya lumayan juga gitu. Dan akhirnya kita milih roti. Kenapa? Karena pertama marketnya emang udah ada. Tadinya mau bikin sate terenggiling kan belum ada marketnya kan. Gitu. Akhirnya Jadi oke. ngambil market yang umum ya. Betul. Jadi kalau mau mulai bisnis kan idealnya kita nyari yang ada dulu. Jangan ada sok-sok ngide ini akan merubah dunia. Wah, kita belum sampai level Ya. itu. Kecuali emang rezekinya. Iya, gitu. betul kan. Gitu. Tapi oke, kayaknya roti bakar oke nih gitu ya. Dan kayaknya pemain besarnya yang dominan banget ya ada, tapi belum terlalu banyak gitu. Kayaknya kita masih bisa masuk ke sini. Ya. Artinya kita ngelihat future-nya masih bagus dan ini udah evergreen lah. Udah oke. Dan yang paling penting kayaknya kalau cuma bikin roti bakar kita bisa. Nah, Beda kalau misalnya harus masak Iya. yang ini nggak punya degree apa-apa gitu di Iya, bidang kuliner. Roti bakar kayaknya masih kekejar nih. Kita explore krimnya, explore
teknik masaknya kayaknya masih kekejar. Akhirnya kita putuskan buat roti bakar gitu. Kang. Cuman si krim ini tuh ini racikan sendiri. Betul. Oh, krimnya jadi racikan sendiri. campur-campur sendiri Iya. di R&D dulu Betul. sebelumnya. Betul, Habis itu tadi. nemu lah yang idealnya seperti apa. Iya betul Kang. Jadi memang harus tadi betul marketnya potensial tadi kan sempat udah dibahas nanti mungkin Iya. dibahas lebih detail ya. Itu yang Sama kita harus tes memang gitu. Oke. Nah, yang poin pertama ini kan tadi kan itu ya, memastikan alasan why-nya ya, Iya, yang betul. kuat mengapa harus memulai usaha. Berarti kan ini ada why yang Why. paling why itu apa sih Ya yang sebenarnya? paling why. Ini Why menarik. yang paling why itu apa sih sebenarnya? Ya, saya pikir setiap orang yang mulai usaha itu why-nya tuh biasanya personal banget ya gitu ya dan biasa seiring berjalannya waktu juga why bisa berubah-ubah Iya, gitu dan apa ya berkembang gitu ya Iya. dan memang pada akhirnya ya sambil ngaji juga gitu ya jadi kita ngelihat gitu ternyata yang awalnya kita berpikir oke, saya mau bisnis karena saya pengen freedom gitu kan kemerdekaan ternyata nggak juga Nggak. malah kita lebih terjebak lebih lama gitu kan Lebih Kalau- ngeri lagi betul sebenarnya. lebih ngeri kalau kerja paling 9 to 5 gitu kan 8 jam habis itu pulang mau ngapain Sudah kayak- terjamin ya, di akhir sudah bulan segitu. terjamin, ada. Kalau bisnis ya ujung-ujungnya 24 jam kali 7 gitu ya kita harus standby harus memberikan yang terbaik artinya energinya pun ternyata Iya. banyak yang terkuras gitu dan kalau kita ngomongin goalsnya misalnya uang gitu kan ya sebenarnya kerja juga ya uangnya bisa banyak juga gitu Iya. tergantung kita milih Nah, kerjaannya kerjaannya apa apa. di mana mungkin di tempat yang pajaknya nggak banyak gitu ya atau mungkin di tempat yang memang memberikan ya let's say gaji yang besar gitu kan ya bisa juga Bisa. gitu ya artinya memang semua orang ternyata nggak harus berwirausaha kalau mau Ya, kaya gitu ya sampai ke titik yang akhirnya saya berpikir tapi yang membedakan ketika kita berwirausaha itu salah satunya ya ini menurut saya kita tuh punya power untuk influence orang Ya. yang paling sederhana adalah orang-orang yang berada di dalam tim kita dan itu menurut saya cukup strategis sekaligus beban juga sebenarnya sih karena itu kan pertanggungjawaban yang cukup besar Iya, gitu besar. ya tapi saya pikir oke, di luar memang masalah goalsnya materi ya karena kan materi dibawa mati ya kan Ya. tergantung how we spend it gitu ya jadi di luar itu adalah yaitu kekuatan kita untuk menyentuh orang-orang lebih banyak itu gitu kan karena saya pikir awalnya kan memang berangkat dari oke, banyak masalah pengangguran tapi Ya. ternyata bukan cuma pengangguran kalau ditelusuri lagi ternyata ada masalah moral Nah. masalah mentalitas ketika kita punya power di dalam usaha kita, orang yang masuk ke sini ya mau nggak mau kan harus ikut aturan di sini. Ya. Nah, aturan-aturan itu kita coba untuk develop biar orang-orang yang ada di dalam tim kita itu bukan cuma sekedar sejahtera secara keuangan Ya. dan kehidupannya, tapi juga sejahtera secara pola pikir dan at least jadi lebih taat gitu kepada Allah gitu Masya kan gitu. Allah. Karena ya saya pikir selain memang apa ya orang-orang yang ikut di sini nih kita wajib kasih katakanlah gaji gitu ya atau hak-hak mereka lainnya selayaknya pekerja yang lain, tapi saya pikir ada tanggung jawab juga terhadap akidah mereka gitu kan. Karena banyak ternyata orang-orang yang datang ke Roti Perjuangan, kenapa kok resign di tempat sebelumnya? Mau sholat susah. Nah, itu ya. Nah, mau ya hal-hal yang sifatnya wajib bahkan Iya, itu sulit gitu kan. Nah, di Roti Perjuangan kita balik. Susah kalau nggak sholat gitu. Jadi gimana caranya orang yang masuk ke sini minimal sholatnya bisa dijaga. Masya Allah. Minimal ya emang kita nggak nyari yang nggak ngerokok sih dari Iya, awal iya, deh. iya. Tapi Nggak apa-apa ini. gitu. Jadi kita harus jujur dalam Betul, menyampaikan betul, ini kan. daripada tengah jalan riuh Iya. sendiri kita harus Betul. iniin lagi ngasih tahu lagi Betul. ada gap-gapan ya gitu. jadi itu tadi Kang yang tadinya kita orientasinya kan biasanya mau berwirausaha tuh jadi kaya, Iya. tapi kita agak geser dikit nih, kaya tapi bareng-bareng masuk surga. Jadi kita
tagline-nya kalau di Roti Perjuangan itu sehidup sesurga, Kang. Sehidup sesurga. Betul gitu. Oke, Mudah-mudahan oke. amin gitu. Ya. Jadi memang Amin. kita pengen orang-orang yang ada di dalam bisa develop kesejahteraan, skills, termasuk juga ketaatan mereka gitu dalam Oke. beribadah gitu kan. Oke, Masya Allah ya. Cuman saya mau mundur dikit lagi nih yang ke lebih Boleh, basic nih ya. Roti perjuangan ini ada hubungannya dengan Ya, dengan kok dengar kata perjuangan nggak saya agak perjuangan panik gitu ya. Takutnya ada ting 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 ya. Ini perjuangannya tuh di mana sih sampai ada Oke. saya lihat nih ada stikernya juga nih di Stiker quotes ya. quotationnya nih ya. Kurangi ngeluhnya, kuatkan bahunya, kencengin doanya, semua ada waktunya. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Wah, lagu saya dulu nih. Wah, itu gitu ya. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya diam di tempat. Wah, ini kayaknya banyak petua-petua gitu Ya. ya. Dan ini kenapa nih memilih kata perjuangan gitu Oke. ya? Sebenarnya simpel. Karena pertama ini memang bentuk perjuangan kita untuk meraih mimpi-mimpi kita secara personal, tapi secara umum gitu ya, kita pengen Roti Perjuangan ini dekat dengan semua orang. Ya, ya. Sebenarnya roti bakar perjuangan sekali, Perjuangan. roti bakar perjuangan gitu. Sebelumnya kan kerja di orang dulu kan, betul. berarti berjuang ngumpulin modal. Enggak juga, Oh, bahkan. enggak? Jadi, nah ini menarik sih. Kalau saya pikir ternyata modal tuh bukan satu-satunya hal yang harus apa ya, jadi Sentral gitu. sentral dari mau mulai bisnis, belum punya modal, enggak juga sih. Ya, Maksud ya. saya bahkan ketika ada orang bilang, oh dia mah punya privilege, Ya, menurut saya, aduh. Kasihan gitu kalau kita berpikir Cuman kita nggak segitu. punya duit, kita nggak punya privilege, kita nggak punya mentok jejak, kita nggak gitu punya ya. privilege, ya udah selesai. Iya. Ya kan tangan kita privilege, Iya. ya kan? Kaki kita Otak, privilege, gitu. otak kita Kepala, privilege, pundak, gitu. lutut, kaki, lutut, kaki. Oke deh, itu kan. Jadi maksud saya pada akhirnya akan selalu ada solusi. Ketika memang pengen mulai nggak punya duit buat modal, bisa PO dulu. Iya. Nggak mau PO, cari investor. Nggak mau investor, ya udah kerja dulu. Iya. Gitu maksudnya pada akhirnya selalu ada solusi gitu. Nah, tadi balik ke Roti Perjuangan Iya. ya. Nah, kita pengen brand kita ini dekat dengan setiap orang karena buat kita setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Alright. That's why kita namain ini Roti Perjuangan. Kita pengen ketika orang sedang berjuang apapun itu perjuangannya, entah itu mungkin orang-orang yang sedang kuliah memperjuangkan skripsinya, kuliahnya, atau orang yang sedang kerja memperjuangkan pekerjaannya, itu tuh bisa ditemanin sama Roti Perjuangan ini. Jadi perjuangannya ditemani dengan Roti Iya, Perjuangan. dan Masya pengennya Allah. tuh makanya kenapa kita selain namanya Roti Perjuangan, kita kasih quotation juga. Kita pengen ketika orang dapat produk ini dia nggak cuman ngerasain rotinya doang, tapi ada experience emosional. Dan ini emang alhamdulillah terjadi gitu ya. Beberapa yang testimonial, waduh pas banget nih dapat quotes tadi. Oh gitu. Pas banget emang lagi butuh. Justru emosionalnya dari sini. Ya betul gitu. Karena saya pikir Benar, nggak semua orang itu punya support system di dalam hidupnya gitu. At least kita mencoba untuk jadi support system itu meskipun mungkin sepele gitu. Yes. Tapi saya pikir beberapa orang mungkin butuh itu gitu. Kadang kita tiba-tiba semangat lagi gara-gara lihat quotation di belakang truk gitu. Ya, ya kayak gitu. Atau stiker di angkot gitu kan. Betul, Justru betul. hal-hal kecil jangan disepelekan. Ya. Justru itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ya, gitu. gitu. Kalau yang lagi galau, lagi betul banget ya. mentok banget gitu ya. Betul gitu. Jadi kita coba kasih itu, dan bahkan emang baik juga yang Kak request dong stikernya yang nyemangatin aku lagi ini. Pesan di online gitu ya, online food platform, ada catatannya gitu, gitu ya, cariin stiker gitu. Jadi emang itu sih, jadi poinnya ya kita memang pengen dekat dengan setiap orang karena setiap orang punya perjuangannya. Masya Allah. Gitu. Jadi selalu ada hal yang relate ya. Iya. Dengan relasi konsumen ya. Betul. Oke, ini masuk ke poin yang memastikan produk yang dijual memiliki wow effect nih ya. Iya. Dan ngangenin gitu. Betul. Ini apa nih yang mau disampaikan nih dari wow, Iya. wow effect-nya tuh apa ini? Ya itu dia. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya tadi kan kita ngomongin sebelum ini kan ada pasar potensial. Potensial, ya. Betul. Pasar potensial dulu, artinya ketika kita mau memulai sebuah bisnis, apalagi kita
UMKM ya. Ya, Kalau Anda perusahaan besar, Taipan, nggak apa-apa, nggak usah di skip aja ini ya. Tapi kalau misalnya kita UMKM yang modal terbatas, energi terbatas, sumber daya terbatas, idealnya kita memilih market yang memang betul-betul kita bisa fight di situ. Jadi market itu kalau berdasarkan mentor saya nih, mungkin ada yang pernah dengar juga Mas J gitu ya. Oh, iya. J Setiabudi, saya sempat belajar juga sama Mas Rex juga gitu ya. Jadi market itu ada 3 kurang lebih. Ada market yang pasar yang bleeding, yang berdarah, itu permintaannya banyak, tapi yang main juga udah banyak banget. Ciri-cirinya udah banting-banting harga. Biasanya online shop nih. Wah, semuanya udah barang udah ditiru di mana-mana, itu red bleeding. ocean lah ya. Iya, red ocean. Betul. Terus ada juga sleeping market, gitu. Bukan pasar tidur ya, bukan pasar hotel atau kasur itu bukan. Tapi ini market yang mereka sadar mereka tuh udah punya masalah gitu ya. Tapi memang mereka belum sadar mereka punya masalah. Masalahnya ada dan yang main di situ belum ada juga gitu. Ini biasanya future. Dan UMKM belum bisa nih masuk sini karena biasanya butuh banyak resource dan bakar duit biasanya gitu kan, kayak startup gitu kan. Gitu. Nah, yang terakhir itu market potensial yang permintaan banyak, yang main mungkin ada, tapi belum banyak yang kuat gitu. Artinya itu masih potensial kita masukin. Pasar masih mencari pilihan. Betul. Option gitu. At least kita misalnya nggak jadi nomor 1, kita jadi nomor 2 udah lumayan kan gitu. Atau jadi nomor 3 udah lumayan gitu. Jadi masuklah ke pasar potensial dulu. Jadi pastiin itu di mapping dulu tuh. Oh, saya kayaknya pengen nyobain bisnis ini deh. Roti misalnya. Lihat dulu marketnya gimana gitu. Baru kita tentukan tadi ke produk. Ke wow effect itu sama ngangenin itu. Gitu. Oh, kita langsung lanjut gitu ya. Nih mulai berurutan dia tiba-tiba sekarang kan. Soalnya ini wajib urut memang gitu, wajib urut gitu. Karena kadang-kadang banyak yang terutama orang yang mau usaha tuh kan, termasuk saya ya dulu ya. Mulai itu datang dengan tadi bukan customer centric, tapi saya lah central of the universe. Jadi kita merasa bahwa apapun yang gue lu harus nurut gitu ya. Pasti jadi sesuatu. Jadi benar-benar Hollywood dreams. Seakan-akan dari gua merangkak gini padahal nyungsep lagi gitu ya. Apalagi kalau nggak ada ilmunya gitu kan. Gitu. Tapi paling tidak ini udah saya coba validasi dan memang berpengaruh banget gitu. Tadi ya, jadi market gitu. Jangan sekali-kali masuk dengan oke, sate terenggiling ini pasti wow gitu. Tapi marketnya nggak ada gitu kan, ya susah gitu. Nah, tadi marketnya potensial. Yang kedua harus ada, pertama produknya ngangenin dan punya wow effect. Ngangenin itu bukan kata kita sebagai produsen, tapi kata orang yang menjadi target market kita, terutama gitu ya, konsumen. Cuman kan konsumen banyak. Kita benar-benar harus pilih yang kira-kira target market kita siapa, karena setiap orang preferensinya berbeda gitu ya. Artinya kalau dalam hal kuliner ya harus dites gitu, dan ditesnya juga nggak boleh kelihatan cantik dulu. Jadi bener-bener cuman tes rasa. Jadi jangan dibungkus dulu, brandingnya bagus. Oh, justru ini dulu ya. Jadi raw aja gitu. Chaos aja. Yang penting orang ngerasain dulu nih produknya. Jadi kayak roti misalnya, jangan dikasih kemasan dulu yang bagus, karena kemasan tuh ngaruh juga ke psikologikal. Betul. Gitu. Kayak kan ada kan tes ini produk ini sih sebenarnya, misalnya let's say soda yang merah ya sama yang biru. Film Dono ya. Ada di film apa itu? Ya. Pas sudah diganti botolnya, isinya sama padahal. Ya. Jadi minuman soda merah sama yang biru kan kita tahu ya. Itu dicoba, sebenarnya yang lebih enak tuh yang biru. Tapi ketika dikasih brand jadi beda. Jadi orang milih yang merah gitu. Karena itu perspektif brand gitu ya. Makanya ada nilai-nilai brand value itu gitu. Nah, makanya kenapa kita ketika ngetes produk kita nggak boleh pakai branding, biar orang tuh menilai dengan genuine, rasanya enak. Proses R&D-nya gitu ya. Betul gitu Kang. Jadi singkat cerita kita carilah orang, kira-kira market kita di sini nih. Kita kasihin ini, kita amati. Ada yang ngambil berulang nggak? Gitu.
atau didiemin aja atau sekali doang. Dan yang berulang pun harus ditanya lagi. Mas Betul. lapar atau tidak? Nah, that's it. Makanya jangan milih ke segmen mahasiswa, biasanya itu aji mumpung gitu. Habis Enak, yang penting kenyang, ya. Karena menurut mereka preferensinya cuma enak sama enak banget gitu kan, nggak enak nggak ada gitu. Artinya kita lihat secara genuine mereka dan kita jangan minta feedback tapi biar mereka nyeplos sendiri gitu kan. Jadi oke, ini gini gitu. Jadi benar-benar kita dapat insight yang real gitu ya dari produk kita. Kalau misalnya memang udah terbukti nih, banyak yang nyobain berulang, berarti produknya udah fit nih. Gitu. Kita tinggal branding dan tadi idealnya punya wow effect. Wow effect nanti ngaruhnya ke percepatan di sosial media sebenarnya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar. Biasanya wow effect itu identik dengan misal roti bakar yang paling besar se-Bandung atau paling murah, paling pedas. Agar apa? Agar FYP. FYP, betul. Gimana caranya FYP? Betul Kang. Yang penting tapi tetap harus jujur. Gitu. Jujur. Kadang-kadang ada juga yang saking pengennya FYP jadi memanipulasi. Iya, jadinya generik ya. Betul. Gitu. Jadi mencoba terlihat menarik tapi Gak ketika natural, orang datang nyobain ternyata nggak gitu. Nah itu nggak boleh juga karena kan kita nyari keberkahan juga ya. Makanya gitu. sekarang kalau dunia TikTok tuh sekarang orang-orang lebih percaya sama common people. Iya. Dibanding influencer. Betul. Kalau common people yang followernya cuma 100 gitu, tapi dia bikin konten serius gitu, ini enak banget gitu. Betul. Itu jadi, lebih dipercaya itu sekarang. Betul Kang. Jadi mulai bias gitu. Penilaian influencer dan emang kita ngalamin ya karena kan memang untuk saat ini masih ya mungkin kita nyobain pakai undang influencer kayak gitu. Beberapa works, beberapa tidak. Tapi yang jelas memang suara-suara yang bilang makanan-makanan yang di review banyak yang zong. Itu sering terjadi. Sering terjadi dan hampir saya temui di setiap review produk kita ya gitu ya. Yang naik di influencer itu pasti ada aja yang bilang saya mah kapok lah nyobain makanan yang di review influencer soalnya banyak yang udah datang ternyata nggak sesuai atau ternyata kurang gitu. Nah disitulah memang peran komunikasi kita ya ke customer gitu. Karena kalau di Roti Perjuangan kita ada garansi juga kan gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat kamu makan itu nggak sesuai atau beda, silakan aja balikin gitu. Karena ya tadi ya kan kalau kita karena basicnya tadi ya. Balik lagi ke pertama, awalnya kan goalsnya sehidup sesurga. Ya gimana mau berkah gitu ya. Kalau misalnya orang aja makan malah kesel gitu kan malah jadi nggak berkah gitu. Maksudnya ya udahlah orang kita korbanin katakanlah 1 porsi roti kita balikin gitu ya isinya uangnya. Yang penting merekanya tidak ngedumel gitu ya dan kita juga jadi lebih lebih plong gitu ya. Orang yang benar-benar mau nyobain dan menerima produk kita ya benar-benar jujur gitu loh kan gitu, tidak dipaksakan gitu. Alright, tadi ini wow effect ya, terus harus ngangenin terus betul. Masuk ke customer centric nih. Betul kan. Tadi ya hampir berkaitan juga dengan ngangenin ini sebenarnya karena memang fungsi dari produk ngangenin ini nanti jangka panjang. Karena kan kita sering lihat juga ya viral sekali, bulan depan 2 bulan lagi udah nggak ada. Tewas. Ya, ada kemungkinan produknya nggak ngangenin. Jadi orang cuma penasaran di awal, nyobain nggak balik lagi. Karena buat bentar ya saya potong dulu. Betul. Buat kuliner itu sebelum ada dunia ini ada sosial media, dulu orang yang jualan makanan enak laku-laku aja, nggak ada sosial media, nggak ada FYP, nggak ada video, nggak ada apa-apa, cuman mau to mouth-nya itu loh, mau to mouth-nya itu. Nah ini kan berarti ya kalau kayak gini bonus lah ya, ada sosmed, ada TikTok, ada segala macam, ada influencer. Tapi justru mulut-mulut yang jujur itulah yang membawa informasi terbaik ya. Betul. Dan salah satu indikator produk ngangenin itu pertama repeat order, kedua adalah referral, yaitu word of mouth gitu kan. Jadi ketika kita sudah melihat itu di produk kita gitu ya, kemungkinan besar produk kita ngangenin nih. Karena emang ada orang yang datang berulang, sama ada orang yang datang tahu dari mana Mbak? Saya
tahu dari teman saya gitu direkomendasi, atau mungkin saya barusan dari teman saya nyobain, saya pengen di sini gitu Kang. Jadi teman bawa gitu. iya betul, itu salah satu indikasi kita sedang berada di track yang betul dan produk kita memang ngangenin gitu Kang. Dan tadi itu kaitannya dengan customer centric tadi ya, artinya jangan sekali-kali bisnis karena kita merasa ini enak kata saya atau karena kata orang tua saya, karena bukan mereka yang beli nantinya ya, kecuali Anda mau beli produk Anda sendiri setiap hari gitu. Itu mentalitas saya dulu. Iya, sama saya juga. Saya enak, ya, that's it. Tapi ternyata kan berbisnis ya yang beli orang lain ya kan. Meskipun kadang-kadang seiring berjalannya waktu kadang-kadang ya untuk mengawal tetap ya idealisme tetap harus masuk gitu, karena ada soul kita juga gitu, tapi tetap harus kita coba testing gitu ya. Jadi testing betul-betul customer centric tadi mindsetnya ketika menjalankan bisnis ya, karena memang market pada akhirnya yang akan menilai gitu ya Kang. Gitu sih. Jadi jangan sekali-kali ya, namanya orang mau berwirausaha biasanya idealisme tinggi ya, dibandingin orang yang bekerja, makanya itu harus coba diimbangi, artinya idealisme dengan kebutuhan pasar itu harus klop. Ya, nah ini yang poin ini kelemahan saya nih, bersahabat dengan angka. Itu. Sebenarnya saya kenapa setiap saya berbisnis selalu berpartner, karena saya nggak kuat dengan angka. Itu dia. Jadi ini bisa dijelasin nggak, gimana sih bersahabat dengan angka itu? Itu kan. Ini menarik sih karena memang pada dasarnya bisnis itu tentang angka ya, tentang sales, tentang uang itu ya, uang itu angka dan itu yang memang harus kita olah. Even kita lihat funneling, maksudnya dari jumlah orang sekarang kan semuanya ada angkanya gitu bisa dibilangnya. Kalau dulu mungkin susah gitu ya ngelihat siapa sih yang ngelihat banner kita, baliho kita, sama nggak bisa. Sekarang bisa gitu ya. Kalau sekarang di ini udah bisa lihat result, result kan, algoritmanya, betul, segala macam. Betul. Even di Google Maps, siapa sih yang melakukan istilahnya rute pencarian ke tempat kita, itu bisa juga kan gitu. Jadi masuk semua tentang angka sekarang, karena memang ya tadi dengan angka kita jadi bisa memutuskan strategi yang paling tidak lebih tepat gitu ya, tentang terkait dengan bisnis kita gitu ya, dan mengukurnya pun jadi lebih objektif gitu ya, tidak subjektif gitu Kang. Jadi mau tidak mau gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang aduh saya lemah di angka ya, betul kata Kang Ucai, memang harus berpartner gitu ya. Tapi tetap kita idealnya tetap harus belajar tetap gitu ya, melek lah ya. Betul. Jangan kosong-kosong banget betul, lah. Betul. Karena ya tadi ya memang ketika saya awal bilang ternyata yang pengennya awalnya jadi bos gitu, ternyata ya malah harus belajar semua dulu kan. Justru gitu kan. kita yang ngalamin semua profesi yang bakal kita pekerjakan nanti kan. Iya, betul. Bisnis tuh itu. Betul kan, betul. Jadi memang kita prototipe awalnya kita. Ya, betul. Semuanya udah dicoba kan. Iya, udah dicoba. Sebelum nge-hire karyawannya kita lakuin dulu sendiri. Oke, ternyata ngebalik roti sedetail itu. Kalau saya ngebalik rotinya tuh harus gini. Memotong roti posisinya nih harus kayak gini nih. Biar efisien, nggak ada yang kebuang. Biar juga kualitas ketika orang makan nanti diambil ini kayak gini, digigit gini, keluar gini. Wow effect itu sampai di bisnis itu. Karena kalau misalnya kita langsung di awal, oke, gue berbisnis, gue adalah bos. Mungkin bisa, mungkin bisa. Tapi memang tadi ya, kalau misalnya kita memang mau benar-benar serius untuk nyiptain produk yang ngangenin, apalagi kita masih UMKM, masih di awal, menurut saya sih wajib sih untuk turun ke lapangan benar-benar lihat. Apalagi kalau urusan motong-motong roti, terus ownernya OCD gitu kan. Wah. Bisa naik pitam, ini baku hantam terus sama pegawai gitu. Baru kemarin saya ngomelin. Kayaknya OCD nih. Ini kemiringannya, tingkat kemiringannya. Tapi serius, kalau saya sampai bilang kamu naruh ini di sini, naruhin di sini. Orderan masuk yang kamu lakuin pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jangan di skip, jangan di ini. Pernah ada yang nyobain dia skip tuh. Tiba-tiba Pak, saya keteteran. Jelas aja keteteran gitu. Kamu nggak terapin SOP gitu. Terapin SOP. Ya itu Kang. Kan nggak mungkin terbentuk SOP yang ideal ketika kita nggak ngalamin kan. Ya ini masuknya ke poinnya eksekusi yang efisien, efektif dan terukur. Betul. Gitu ya. Jadi memang ada istilah goal setting ya. Jadi goal setting kita itu memang harus terukur pertama, terus harus dites. Alright.
ini kaitannya sama continuous improvement juga gitu ya. Kita gabungin aja lah. Iya, soalnya yang di awal juga nyeritain tentang ini kan, mindset pembelajar itu betul, kan. Betul, Kang. Jadi memang di awal tuh harus bisa humble sih. Memang apa ya? Ya sorry to say, kata-kata motivator, kata mutiara tuh ya bener sebenarnya. Maksudnya kosongkan gelas, harus humble, terus ya harus belajar terus ya. Memang nyatanya mau nggak mau emang harus gitu. Ya, mereka dulunya orang lapangan kan, makanya bisa memotivasi. Betul kan, betul. Jadi kalau ada orang bilang apaan sih jualan kata-kata doang, ya berarti kamu nggak bener-bener tulus gitu ya, belajar gitu loh, buat belajar gitu loh. Maksudnya punten terlalu sombong untuk merendahkan diri dan ngelihat bahwa oh ada value nih gitu ya. Tadi Kang, jadi ketika eksekusi ini sebenarnya banyak ya, karena kan bisnis tuh nggak cuma tentang bikin produk, ada marketing, ada finance, ada operation, HR, ngurusin orang itu yang manusia memang ya. Betul. Kalau AI kan nilai hai AI. Iya, betul. Bikinkan ini promnya ini ya. Ujung-ujungnya eksekusi manusia lagi kan. Nah, di situ. Tapi memang pada akhirnya semuanya kalau ditarik semua ya kan, ini tuh tentang gimana kita berinteraksi dengan manusia sih memang gitu ya. Manusia sebagai customer kita, manusia sebagai tim kita. Makanya jadi ladang pahala ini kan bisnis tuh kan. Antara pahala dan dosa. Iya, tipis memang. Tipis ya. Betul karena memang permainannya di situ. Wah, betul kan. Permainan di situ. Dan ini mungkin nanti segmen 2 ya, tapi kita masih hidup di dunia lah ya, bukan di surga. Nggak ada yang ideal. Ya, kan? betul. Ideal itu mitos. Mitos Padahal gitu. saya namanya ideal. Di bionya ideal. Maksudnya ideal. Iya, betul kan. Jadi eksekusi itu action ya. Banyak kan business coach, action coach, harus action, itu benar. Tapi harus dibarengi dengan ilmu. Tadi mentalitas pembelajar. Jadi jangan, kalau mau cepat dan efisien, jangan pernah nyekip investasi dari leher ke atas. Gitu ilmu. Ya. Betul, ilmu sebelum amal ya. Iya, betul Kang. Karena apa? Jangan sampai nanti oh iya dulu mah gini, sekarang baru tahu, dapat hikmahnya dulu nih. Gitu, padahal kan kita punya kesempatan juga nih belajar. Belajar tuh kan nggak cuma dari buku ya. Bisa ketemu orang lain, betul. Network kita, mentor. Makanya terbentuklah adab ya. Iya, betul. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ini kayak sekolah anak gue. Iya, itu dia. Tapi benar pada akhirnya gitu kan. Kita interaksi kan harus ada adabnya kan, gitu kan. Adab sebelum ilmu. Betul. Pada akhirnya kita juga harus menggunakan sudut pandang yang tepat, jadi kita bisa nyerap ilmunya. Karena belum tentu kita duduk di kelas katakanlah ilmunya keserap kan. Emang harus benar-benar ya berada di posisi yang tepat dan level kerendahan hati yang tepat gitu ya kalau saya bilang untuk menerima ilmu itu. Meskipun kita juga kadang-kadang yang ngasih tahu misalnya anak kecil misalnya, tapi kalau dia bener ya gimana lagi gitu kan, ya emang bener gitu kan. Bahkan saya banyak dapat ilmu tuh dari supir Grab kalau saya, karena saya sering ngobrol. Kalau naik Grab ngobrol ya pasti. Betul, sama Kang. Jadi karena kita kan basicnya online banyaknya gitu ya. Driver kan banyak. Ya setiap driver yang datang setiap itu juga lah kita tanya, kita belajar lagi. Oh oke, berarti ada yang harus diimprove lagi nih. Aspek apa. Betul Kang. Jadi emang tadi ya harus kita eksekusi itu harus berdasarkan ilmu pertama, terus kedua harus memang dieksekusi, jangan cuma di planning doang. Itu kadang-kadang yang memang beratnya gitu ya. Karena apa? Karena UMKM itu biasanya karakteristiknya pengen semuanya dihandle sendiri. Ya termasuk saya sebenarnya ya. Karena saya orangnya sebenarnya mungkin kalau Kang Ucai lebih ke berpartner, saya kadang-kadang milih-milih juga gitu. Iya pasti. Meskipun ya memang sebenarnya lebih ke ini sih, ya saya masih perlu belajar banyak terkait partnership sebenarnya gitu. Termasuk hukum-hukum syar'inya gitu kan, ada juga ya Kang ya, karena saya percaya ada sirqah mudharabah, betul gitu segala macam sirqah. Jadi ilmu itu harus ada dulu baru kita masuk ke situ, karena banyak nih kasus-kasus kan ya. Temenan adalah patungan dan tiba-tiba tap-innya ke wajib pandai bersabar dan bersyukur. Iya, that's it. Gitu ya. Jadi ya pokoknya tadi ya balik lagi eksekusi dan memang harus action dan yang penting harus dievaluasi. Gitu. Kalau nggak dievaluasi ya kita ya stuck aja kan. Tapi dari evaluasi kita nanti bisa hasilkan
planning lain gitu ya. Ada istilahnya test, operate, test, exit gitu ya. Tes dulu gitu ya, habis itu jalanin, nanti dites lagi. Kalau misalnya belum benar nih, ya udah operate lagi gitu ya, dicobain lagi. Baru kalau misalnya udah oke, kita exit gitu. Alright, ini baru segmen 1 udah ngegas ini. Ngegas, aduh. Udah 2 semester ini. Iya. Tapi kita istirahat dulu sejenak, ngopi-ngopi ya, sambil gue juga pengen makan rotinya lagi. Iya. Kita istirahat sejenak ya. Siap. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Mas Bagus, di segmen kedua ini saya pengen tahu nih daging-daging apa saja sih yang dilakukan Roti Perjuangan dalam membuat diferensiasi produk ya di tengah persaingan istilahnya apa bakery ya yang begitu banyak ini. Oke. Ada 3 yang utama. Yang pertama itu kita harus ngobrol sama customer kita. Nah, Kedua, kita harus pantau terus nih tren yang ada ya via media sosial dan lain-lain secara berkala. Dan yang terakhir itu kita juga jangan cuma lihat yang luar, tapi lihat di dalam nih. Kira-kira masih ada nggak potensi produk kita nih yang belum teroptimalkan gitu ya. alright. Kita bungkus ya poin-poinnya dan kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, sebelum ngebahas ya, kita makan dulu nih roti yang rasa apa ini nih? Ini Milky Blast. Milky Blast, Iya, ya. ini lebih ke susu. Kayak milk bun ya. Iya. Cuman ini jenis rotinya roti apa nih? Kita roti casino. Roti kasino. Wah, Betul. ini saya dulu waktu kecil suka nambulin susu bubuk kayak gini nih. Nah, Istilah tambul itu apa ya? Bahasa Sundanya tambul ya? iya betul. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa ya? Ini orang Jawa tapi lama di Lombok tadi cerita ya. Sebentar di Lombok. Namanya di sebentar. Jowo. Oh, lama di Jawa. Ya, betul. kirain lama di Lombok. Di Cobain Lombok ya. cuma numpang lahirnya. Mangga. Lu baru berusaha ngomongnya. Ya ini wow efeknya dapat banget ini. Habis itu oper lagi. Oper. Gagal diet nih gue malam ini. Lagi intermittent. Iya. Makanya kopinya kopi pahit. Halo, terima kasih buat Kual Coffee ya. Atas kopi-kopinya di setiap episode ya. Ini salah saya bawa roti ini berarti Kenapa? ya. Salah saya bawa roti. Kenapa gitu? Ya kan lagi diet. Pengecualian. Pengecualian. Oke. Ini tadi kita ngomongin tentang di segmen kedua ini yang pertama tuh tentang pertanyaan yang langsung ke customer ya. Iya, Ini betul. ada berarti bentuknya komunikasi Betul. dengan customer. Nah, ini yang dilakukan sama Roti Perjuangan ini komunikasinya kayak gimana sih gitu? Iya. Oke. Kata komunikasi sebenarnya bentuknya bukan sekedar ngobrol ya kan, ya. Tapi kita baca data juga gitu. Artinya sekarang banyak media yang bisa kita manfaatkan juga ya. Survei gitu-gitu Betul, ya. survei, testimonial yang ada di platform-platform online gitu ya, ojek online sama di Google juga gitu ya. Termasuk yang memang ngobrol langsung juga gitu. Gitu kan. Yang kalau kayak kita lakukan di Roti Perjuangan ya, pertama kita analisis nih. Orang-orang yang review langsung ke kita nih insight-nya apa aja gitu ya. Maksudnya kita biar tahu kegelisahan mereka nih apa. Sama Di keinginan. Google udah ada ya? Betul, udah ada. Sama keinginan kan. Dan tentu saja kegelisahan dan komplain mereka itu jadi bahan perbaikan kita.
dan even bisa jadi inovasi juga gitu ya. Dan keinginan mereka ya itulah yang nanti kita pertimbangkan untuk menjadi mungkin inovasi baru di produk kita. Kayak gitu. saya nih, saya suka Ya. ngebayangin udah yang manis-manis ada roti asinnya nggak ya? Gitu. Iya, that's it. Mungkin Pas pakai banget. slice daging atau Betul apa gitu. ya, pas saya nggak bawa. Oh, Ya, ada yang ada, dan itu memang betul terbentuknya dari orang-orang yang awalnya nanya, ini yang asin nggak ada. Ya awalnya pengen ada, cuman waktu Iya. itu ribet aja Kalau gitu. asin apa itu, cincang atau apa? Kita pakai ya daging cincang, dalamnya di atasnya ada mozzarellanya gitu ya. Harusnya saya bawa juga Wow, ya. gitu ya. Nanti mungkin di episode selanjutnya gitu ya, barangkali nanti. Atau saya Aduh. order sekarang? Wah. Begitu datang udah selesai gitu ya. Gitu. Ya kan, gitu betul tadi. Jadi memang pertama kita review sekunder ya istilahnya ya. Kita review dari review testimonial teman-teman. Bahkan testimonial yang ada di kompetitor pun kita baca. Oh. Jadi itu semacam sebelum kita ngalamin itu jangan gitu. Jangan, kita kasih jadi ada apa ya, worst case scenario betul. ya. Preventif kita seperti Preventif, apa gitu. Jadi kita betul-betul lihat, oke, kompetitor kita list nih, oke, kita bacain semua ininya. Oke, problem-problem dari penjual roti bakar tuh ini berarti apa yang bisa kita lakukan Ya. untuk menghindari ini? Itu kita lakuin. Meminimalisir masalah ya. Betul. Oke, cerdas sekali. Ini. Ah, Masya Allah. Nah ini Gitu. nanti tap-innya ke analisis tren ya. Betul, Setelah betul. baca testi orang di Iya. brand orang lain Betul. gitu kan. Berarti Analisis ada masuk ke analisis tren Betul. secara berkala di sini ya. Betul, dan memang tadi ya kuliner itu setiap hari ada aja yang baru. Gitu ya. Wah, itu Oh, cepat soalnya banget. sekarang fusion semua makanan Ya, aneh-aneh. Ya, betul. Dan ketika kita tidak tap in gitu ya, akan sulit, apalagi misalnya brand kita brand baru Ya. gitu ya Kang ya. Justru malah kita harus riding the wave emang Riding the wave betul-betul. memang. Karena kalau ada yang mau idealis, wah gua nggak mau lah viral-viralan yang tren-tren gitu, ya bisa, tapi mungkin cara mainnya akan berbeda gitu Iya. ya. Kalau mau, karena justru malah hal-hal yang viral tuh bisa jadi momentum sebenarnya. Even kita sebelum roti bakar muncul, kita tuh jualan croffle dulu. Oh, croffle. Iya. Croffle tuh yang kayak gimana sih? Croissant geprek. Croissant. Iya, Ngomongnya, croissant. ngomongnya harus kayak ke France. Iya, France. Croissant. gitu ya. Emosi. Ya. Takutnya saya ngomong Perancis diketahui orang Diketahui. Perancis. Kalau saya cuek aja. Cuek aja ya, karena nggak ada yang nonton orang Perancis. Oh, enggak, nanti. Enggak, kalau saya akan dibully ikut. juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu makanan saya sehari-hari. Iya. Jadi udah kenyang dulu. Udah kenyang, udah biasa. Udah mati rasa. Iya, aduh. Udah flat. Oke. Langsung nyanyi lagi gitu. Oke, kayak gitu. Jadi memang harus tap in di tren gitu ya. Ya kita lihat aja lah. Even brand-brand besar sekalipun kan ada Iya, tren, riding the wave tetap semua. riding the wave karena Tapi tetap punya yang basicnya ada. betul Gitu. identity karena Identity. sesederhana gini, customer tuh pasti ada jenuhnya kan, gitu ya. Ketika mereka jenuh, mereka pengen sesuatu yang Sesuatu baru. yang baru. Disitulah inovasi masuk. Dan salah satu bentuk inovasi itu kan sebenarnya ya kita bikin katakanlah produk yang lagi tren juga, cuman mungkin bisa jadi di fusion ke produk kita atau mungkin literally produk itu ya kita jual. Misalnya milk bun, ya udah kita jual milk bun kayak gitu kan. Tapi paling tidak dari milk bun itu pertama udah pasti duitnya, Iya, iya. gitu kan. Kita butuh kan Iya. revenue stream. Dan nggak main-main sih kan menurut saya kayak misalnya kita ada tren makanan apa yang viral. Event kita nggak pakai brand kita itu juga udah lumayan banget gitu. Iya. Karena saya termasuk yang melakukan itu gitu. Milk bun viral, saya jualan, buka lapak gitu ya. Iya. Dengan atau tanpa brand saya ya. Milk crepes dulu viral sampai ngerekrut orang kan. Jadi maksudnya Pokoknya apa yang ngetren hajar aja ya, gitu. Ya. karena emang ada momentum di situ gitu loh. iya, Dan jual dan momentum. balik lagi kita butuh duit nggak gitu. Kalau butuh lakuin gitu ya. Dan kalau ngomongin resep banyak di YouTube. Tinggal kita tadi Berarti testing lagi ya. Bulan Ramadan jualan takjil juga ini. Ya, betul. Betul, karena saya bulan Ramadan itu selalu buka lapak di Pusdai. Nah, Ya, Pusdai. Bener perjuangan ini. Ya, tapi Ini saya jualannya DNA memang nih. yang tren juga kayak milk bun. Milk bun. Saya jualannya emang Ya tetap tapin ke tren kan. ya, gitu. Karena apa? Kenapa kok harus tapin ke tren? Iya. Ini karena tren itu kita tidak perlu mengedukasi market lagi. Iya, pasar udah resah di situ Ya, kan. udah resah, udah ada pengen, demand. pengen gitu Ya. kan. Urusannya cuma pengen doang Pengen kan. doang. Kita tinggal muncul,
silahkan. Gitu. Iya. Orang beli gitu kan. Maksudnya kalau terutama nih yang baru mau mulai usaha, Iya. saran saya tuh nyobain yang viral dulu. Yang viral, Jadi ya. jangan-jangan anti kayak pengen, aduh, gue edgy banget. Iya. Gue nggak mau lah ngikut itu yang gitu. Itu gua tuh. Nah, Orang lagi nggak ngetren varsity, gue jualan varsity waktu itu. Iya, iya. Dan trennya ternyata puluhan tahun kemudian kemarin. Kemarin Pandemi baru Berarti ngetren tuh visioner, varsity. visioner. Cuman ya gitu nggak. Iya, itulah. Duitnya mandek jadinya. Dia, gitu. Emang terlalu edgy saya Pak. Betul. Jadi sifat ke edgy-edgyannya Edgy harus itu memang betul karena Oke, hari ini saya sell out komersil. That's it. Harus sedikit hijrah ke komersil dulu. Komersil. Ketika kita sudah ada di posisi yang memang kita berhak untuk edgy, Tahu permainannya, ya, tahu flow-nya, ya, baru edgy. gitu. Saya pikir ya setiap orang yang mulai usaha sama sih biasanya Iya. berangkat dari keejian dia. Keejian Makanya kan dia. dia bikin usaha. Kalau kan udah jadi PNS. Tapi yang sorry. beruntung- maksudnya jadi ya. Tapi yang beruntung tuh yang dia bikin yang edgy terus laku terus gitu. Ya, Itu memang beruntung aja. itu Betul, ya. betul. Ada Beruntung. momentum yang kayak gitu yang Iya. ya kadang memang tapi satu dari sekian ribu mungkin ya Kang ya. Itu kalau brand clothing boleh saya sebut 347 itu. Iya, iya. Desain aneh banget tapi laku Laku gitu gitu karena ya. nggak ada pemainnya waktu itu. I Yang see. desain-desain kayak Iya. gitu. Ini terakhirnya optimasi SKU produk yang Iya, ada nih. betul. SKU tuh buat yang baru mau Jadi- mulai bisnis nih, apa sih sering denger SKU, Iya, SKU iya. kakak gitu ya. Sederhananya ya kayak varian produk kita lah gitu. Misalnya ada rasa coklat, rasa kacang gitu ya. Nah, Nah, itu iya. kita lihat nih, ada nggak yang bisa dioptimalin gitu kan. Bahkan kita sebenarnya harus analisis juga nih, mana produk yang jadi produk utama kita. Maksudnya produk andalan. Iya, iya. Ada produk penetrasi juga. Jadi beda-beda fungsi produk itu sebenarnya. Ada produk komplementer juga gitu. Jadi pertama kita harus analisis itu dulu. Oke, produk andalan kita idealnya adalah produk yang profit marginnya paling besar. Ya. Dan dia memang paling enak juga, paling oke juga itu idealnya gitu ya. Terus produk penetrasi idealnya yang secara margin nggak harus besar, dia harus enak dan dia harus mudah dijangkau dan dibeli orang. Biasanya yang murah Murah. dan yang istilahnya masuk ke selera banyak orang. Oh iya iya. iya. Aman lah ya. Aman. Main aman. Betul. Nah itu bahasanya sih. Kita jualan sate kambing. Sate kambing tuh berat tuh kalau jadi produk penetrasi. Iya, Nggak karena apa? Mindset orang lihat sate kambing ini entah bau lah kalau gitu ya. Tapi mungkin itu andalan kita. Iya. Tapi penetrasinya mungkin bisa masuk ke nasi goreng misalnya. Itu kan semua orang kayak wah, aman lah Iya, nasi goreng aman. gitu ya. Sate ayam Iya. gitu ya. Aman lah ayam goreng itu penetrasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya produk penetrasi sekaligus produk unggulan, itu lebih mantap lagi sih gitu. Jadi emang produknya udah terjangkau, enak dan andalan kita ya udah gitu. Nah, produk komplementer misalnya jualan roti bakar, enak sambil ngopi ya. Iya. Komplementernya Buat kopi gitu juga. ya. Betul buat kopi. Makanya saya kan ada kopi juga di roti Iya. perjuangan gitu. Kalau jual bal-balan nggak nyambung ya. Nah, Ini lagi enak betul. makan minyak. Makan gitu. minyak, selesai gitu. Besok langsung hilang suaranya Oke. gitu kan. Jadi ya kadang-kadang kita terlalu melihat yang di luar padahal potensi di dalam tuh masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Nah, that's why kita harus analisis lagi tuh SKU-nya. Oke. Bahkan kalau saya kadang-kadang fusion juga tuh Kang. Misalnya coklat setiap mau bikin menu baru, saya harus pastiin menu ini nggak cuma jadi satu bahannya gitu. Jadi misalnya oke, kita keluarin minuman matcha. Tapi kalau cuma matcha doang kan berat nih perputarannya kan. Ya udah matcha presso, matcha campur espresso. Espresso udah ada gitu kan, gitu Oke kan. juga ya matcha Gitu, presso ya. jadi campurin aja Nah. gitu kan. Terus apalagi ya bisanya matcha choco matcha misalnya gitu kan. Even itu nanti nggak katakanlah nggak terlalu baik Nggak yang goals berminat, gitu. betul. Tapi Nggak kan chief lah. betul. Paling tidak kita perputarannya kan Iya. lebih cepat si bahan itu gitu Iya. kan. Jadi itu salah satu di poin ketiga tadi. Dan harus setidaknya kita punya evaluasi. value gimmick ya. Ya, that's Gitu. it. Value gimmick juga. Jadi meskipun jangan kebanyakan juga ya, Iya. tapi pastikan tidak membebani gudang juga. Dalam Iya. artian kita ketika stok nggak berat Iya. gitu, karena ya udah ini pakai juga. Karena sama- gimmick itu nggak selalu harus repeat kan. Ya, betul. Bisa sekali sebulan doang udah gitu. Betul betul Kang. Dan tadi pentingnya ada inovasi. Memang ketika ada customer yang jenuh, mereka jadi punya alasan untuk
untuk balik lagi. Iya, balik lagi ke kita. Dan biasanya ketika mereka balik, mereka akan pesan lagi tuh produk istilahnya favorit mereka lagi gitu ya. Misalnya ke Roti Perjuangan ada yang baru, yang asin, mereka balik ya tetap beli juga yang dark coklat misalnya, yang mereka memang favoritin. Gitu. Alright. Pokoknya saya terakhir ini harus bikin yang aneh nih, Roti Perjuangan. Saya sebelum closing segmen kedua ya, pengen roti wasabi dong. Waduh. Aneh nih. Ini berpotensi menimbulkan kontroversi. Oh, gitu ya. saya terlalu edgy. Iya. Nanti kita istirahat dulu bentar ya. Daging semua. Alright, Mas Bagus. Nggak kerasa ya kita udah di segmen ketiga nih ya. Dalam kondisi low ya, biasanya nih sebuah usaha kuliner ya. Apa saja sih manuver yang dilakukan Roti Perjuangan dalam memulihkan keadaan? Oke, yang pertama biasanya kita harus muhasabah diri dulu. Nah, itu. Sering-seringnya masalah bisnis itu masalah dari diri. Man in the mirror. Betul. Jadi masalah di kita. Gitu. Kedua, harus tetap sabar dan bersyukur. Gitu. Harus Sabar bisa dan bersyukur. nyetel mindset itu selama jalanin bisnis itu harus ada terus tuh. Gimana cara? Meskipun sulit gitu ya. Terus yang ketiga, kita tadi balik lagi kenapa goalsnya harus besar, karena ketika ada masa sulit kita ingat-ingat lagi tuh goals itu. Oke, worth it nih untuk dilakuin karena goalsnya besar. Tadi apalagi kalau goals kita Jannah. ya jannah Masya tadi, Allah. nggak ada yang lebih besar dari itu kan. Gitu. Dan yang terakhir ini ya kita evaluasi secara teknikal dan memang eksekusi solusinya gitu kan, karena ya kalau nggak move on, nggak mensolusikan itu ya problemnya bakalan ada di situ dan bahkan terus. tambah besar mungkin. Alright, Gitu. kita bungkus, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Nah, sekarang mulai lagi nih. Cobain. Oke. Nah, segmen ketiga, roti ketiga. Iya. Gendut lagi nih bahaya nih. Wow, coklat. Ini namanya apa? Dark coklat yang ini. Dark coklat. Aduh, ini harus sampai bawah ini dark. Kalau dark coklat tuh kadar coklatnya yang lebih lekoh ya? Iya betul. Jadi dia lebih pekat dan Wah, memang berantakan nggak apa-apa ya? wah nggak apa-apa. Memang wow efeknya di situ. Wow, efeknya emang Iya. yang ini ya, chaos ya. Chaos. Kalau reviewer makanan, ini rasanya nyoklat banget. Coklat. Iya, ini coklat. Iya. Kecuali itu matcha, ini rasanya matcha banget gitu ya. Nah itulah rada aneh itu. Nice, oke. Ini cocok banget buat yang senang manis mentok. Ini diracik lagi versi Roti Perjuangan Iya, yang betul. tengahnya nih. Betul. Yang atas bawah. Atas bawah. Jadi emang kita krimnya luar dalam gitu kan. Tuh. Kabita kan? Tinggal order aja di jalan apa Iya. sih nih? Yang di Bandung? Kita di Terusan Tubagus Ismail Indah nomor 1C. Tapi kalau nggak sempat langsung ke outlet, bisa order via ojek online. Di semuanya ada. 24 jam mas benar. Kita 24 jam. 24 jam. Tadi sebagai pembuktian atas nama kita perjuangan. Perjuangannya 24 jam gitu. Jadi kita 3 shift. Karena kan orang berjuang tuh kan nggak cuman siang aja kan, ada juga mungkin yang sedang berjuang malam-malam. Ya, Nah, kita skripsi temenin. gitu. Betul gitu ya. Sering dapat orderan dari nakes-nakes di rumah sakit yang harus jaga 24 jam gitu kan. Jadi memang tadi kita mencoba untuk betul-betul memenuhi janji kita tadi, janji-janji brand kita dengan yang memang ya orang berjuang tuh ya setiap saat tuh ada yang Kalau berjuang. Mas tidurnya shift berapa? Saya Mulai tidur jam berapa nih? saya normal. Normal. Dulu waktu awal, nah Oh, itu beda perjuangan. cerita. Saya sampai notifikasi ojek online itu masuk ke alam bawah sadar tuh. Zaman dulu gitu. Jadi begitu tidur tiba-tiba ada notifikasi padahal belum gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada tim, jadi kita bisa bagi-bagi. Masya Allah.
Nih benar-benar perjuangan Betul. ya. Oke, kita masuk ke poin-poin tadi tuh yang udah di-share nih daging-dagingnya nih. Yang pertama tuh evaluasi diri ya, man in the mirror ya. Betul. Secara personal biasanya masalah bisnis berasal dari masalah personal. Iya. Ada mental health atau apa. Ya. Aku tuh anxiety. Baru apa segala macam. Betul kan. Gimana nih? Jadi ini kayak semacam apa ya, hal-hal non teknis gitu ya, tapi percaya nggak percaya gitu. Iya. Dan ini saya validasi ke bisnismen lain. Iya. Even bukan cuma bisnis ya, kita kerja pun saya pikir ketika kita lagi ada masalah pasti ngaruh nih. Ya ngaruh banget. Ngaruh banget. Saya kayak gitu banget tuh. Waduh. Jadi curhat ya. Curhat gitu. Tisu. Tiba-tiba sentimental gini. Iya. Betul. Terus. Gitu. Jadi memang kita harus evaluasi gitu ya. Kalau kaitannya dengan amalan terutama juga Ya. itu ya sebagai seorang muslim kita harus lihat ke situ juga. Betul. Gitu ya pada akhirnya gitu ya. Karena kan memang harus memperbanyak istighfar ya. Iya, Salah satu penghalang rezeki kan dosa. Maksiat gitu, ya. betul maksiat. Jadi gitu. kalau kita ada problem apa, aduh gue maksiat apa nih ya, Nah, gitu itu, ya. gitu kan. Jadi itu harus betul-betul dievaluasi. Bahkan kadang-kadang gini kan, aduh kayaknya rada mentok nih. Yuk jalan-jalan, bawa anak istri jalan-jalan. Biasanya kayak gitu. Iya. Percaya nggak percaya mungkin akan pernah ngalamin juga. Iya. Tiba-tiba pulang-pulang, nah kan bener Kurang gacor. traktir istri. Ya ternyata Kurang mungkin nyenengin anak. Nah, Ya, itu gitu. evaluasi kecil yang kayak gitu. Oh ke orang tua nih mungkin Iya, belum nih. belum. Jadi memang non teknis tapi secara nggak langsung itu akan kalau saya sih percaya itu akan berpengaruh gitu. Iya. Di luar itu ya memang tadi ya yang kaitannya dengan ya mental kita, dengan pada akhirnya keputusan yang kita lakukan di dalam bisnis itu ngaruh juga Iya. nanti gitu. Jadi misalnya stuck di mana, ada masalah apa nih di diri saya, kita harus Iya. muhasabah bener-bener. Muhasabah. Itu harus di tracking ya, Ya, di scan. tracking. Betul, scanning. Kalau bahasa Oke. saya nge-scan diri sendiri. Ya betul Kang. Dan mungkin banyak orang yang pernah ngerasa bottleneck-nya tuh di situ-situ lagi. Iya, situ-situ lagi. Gue masalah gue tuh di sini nih. Pasti aja di situ. Nah, ini biasanya ada sesuatu nih Iya. yang harus diselesaikan dulu. Mungkin trauma masa lalu mental Iya. health lagi ya atau apa. Tapi memang itu Iya. kenyataannya seperti itu gitu. Jadi memang kita harus bisa tadi tracking dan mungkin kalau perlu ada pendampingan ya perlu diselesaikan gitu ya. Tapi yang jelas ketika itu memang berpengaruh ke performa bisnis kita, ya kita harus lakukan sesuatu. Ya, apalagi kan kalau kita as a Muslim kan pasti kan yang pertama ditanyakan ketika bisnis itu modalnya dari mana, Iya. cara mendapatkannya gimana, Iya. setelah itu dipakainya untuk apa, Iya, itu that's kan pertanyaan mengerikan loh ya. Mengerikan. Apalagi ketika kita mulai punya lebih nih, gitu kan Nah. dipakai buat apa, Nah, gitu kan, itu. nah buat apa aja ini kan ngeri. Ujian ke lapangan. Gitu kan. Ya, apalagi kan ya zaman sekarang ya tawaran-tawaran ini menggiurkan tuh luar biasa Ya, ya betul untuk kan. kita keluar dari track lah istilahnya Betul. gitu ya. Ya mau kali bawa kulub sabit sekolah bela dinik ya. Iya, Kita betul. Minta dilurusin terus ya jalannya. Betul, gitu kan. Terus yang poin kedua nih ingat goal akhirnya. Ya. Kadang kita lupa goals kita tuh apa sih Betul. gitu. Hayo sibuk dunia gitu ya. Sampai lupa goals kita dalam bekerja ini apa Ya, gitu ya. Itu harus di remind lagi ya. Betul, di remind dan tadi di define di awal memang Wah ini nge-rhyme banget. Remind, define. iya, that's it. Iya. Iya, harus rhyme. gitu. Bos kayaknya. Iya, betul. Jadi betul kan sepakat banget harus di remind dan tadi di awal harus benar-benar dimasukin dulu gitu loh. Karena tadi ya kayak saya pikir jadi takutnya jadi nggak berarti gitu loh. Ketika goalsnya tuh cetek. Iya. Ya meskipun beda-beda tiap orang ya, Iya. bukan setiap goals dan setiap mimpi dari setiap orang tuh sangat layak untuk diperjuangkan dan besar bagi tiap orang gitu ya. Cuman memang kita harus cari yang betul-betul powerful. Karena yang sifatnya duniawi kan kadang-kadang apa ya? Sepotong sayap nyamuk aja. Ya, betul. Dan itu bener loh kan. Maksudnya kadang-kadang dulu kayak pengen punya omset segini, habis itu udah kecapai kayak yang nggak penasaran gitu. Dulu pengen setiap hari bisa ngajakin anak main kemana gitu. Sekarang mah jadi bosen. Karena kan memang sifatnya gitu ya. Sifat manusia gitu. Ketika belum punya menggebu-gebu, ketika udah punya jadi flat aja. Flat gitu ya. Dan makanya kalau di roti perjuangan kita pikir ya nggak ada tujuan yang lebih besar daripada akhirat tadi gitu loh. Dan itu ketika kita down
ya balik lagi tujuannya itu loh gitu Iya. loh. Jadi mau nggak mau Iya. ya kita harus kejar lagi gitu. Kita Jadi punya tujuan yang besar gitu. Ya, that's it, yang besar banget gitu. Surga Jadi, ya, betul aka kan. jannah ya itu. Dan memang dan memang itu nggak mudah gitu. Ah. Ternyata kenyataannya tidak semudah itu juga gitu. Ya makanya pada akhirnya goals tadi jadi penting gitu ya. Gitu Oke. jalan. Jadi jangan lupa ya kalau lagi down segala macam. Ingat lagi goals kita bukan dalam dagangannya, dalam hidup apa sih gitu ya. Betul, Mau betul. Mbak Deka mana ya hidupnya gitu ya. Betul, Sampai kamu wah super anxiety terus Ya. akhirnya ya apalagi nauzubillah ada yang sampai melukai diri sendiri atau merugikan diri sendiri dengan minum-minuman keras dan segala macam kan banyak kemungkinan ya di Betul. dunia ini kan karena tidak semuanya akan lolos dari yang namanya tergelincir gitu Betul, ya. betul, Kang. Makanya kita Ya. harus banyak pengingat dari obrolan gini Betul. aja kan banyak pengingat Betul, ya. betul, Kang. Biar kita nggak down-nya tuh nggak secara istilahnya lebay mungkin ya. Jadi Ya. kan kadang kita terlalu dilebay-lebay akhirnya lebay beneran gitu Ya. kan. Dan Gitu. apa ya kalau menurut saya setelah saya ya tadi ya muhasabah lagi ya pada akhirnya semuanya tuh bakal ada ujian. Iya. Mau di level apapun Mau di kayak level dulu apapun. betul mau kita lagi berkarir di bawah orang mau kita bikin bisnis mau kita freelance mau kita apapun bakal ada Iya. masalahnya gitu. Jadi maksudnya pengen menghindar saya emang nggak cocok lah kayaknya jadi karyawan coba bisnis Iya. besok nangis juga gitu kan karena ya Bahkan kadang ada momen seperti ini ketika kita di atas misalnya, oke lah dalam posisi yang cukup mapan lah gitu ya. Tiba-tiba kok gue jadi biasa aja ya. Kok gue kangen masa-masa perjuangan justru gitu. Kok Iya, gue iya, kayak merasa gue lebih better ketika gue dalam posisi berjuang itu Iya, gitu. iya, iya. Dari segi ibadahnya, dari segi Iya. apa amalannya, apa segala Betul, macam betul, gitu. kan. Kok ketika semua udah dapet malah futur gitu. itu ujiannya ya betul Kang. Lebih ngeri lagi gitu. Betul dan itu terjadi benar Iya. Kang betul kayak gitulah dulu waktu masih ini tahajudnya Iya. tilawah jaga gitu begitu One kok day, one sibuk juice. kan betul itu yang Iya, memang iya. pada akhirnya jadi pengingat juga ya. Jangan sampai diingatkannya dengan Iya. karena ya kita nggak inginkan gitu ya. Alhamdulillah ya jaga. Iya, Kita ya tetaplah fluktuasi keimanan memang ada dan Betul. ya we are human cuman jangan terus jadi alasan tapi Iya. untuk ini jadi ya itulah tap in ke teman-teman yang soleh ya. Betul, circle. Circle ya. Ya, itu. betul. Ya, mungkin jangan itu yang harus sendirian kalau ditambahin. galau jangan sendirian ya. Ya betul di teman setan ya. Berarti ini evaluasi masalah Betul. ke sini ya. Dan evaluasinya kalau evaluasi sama orang lain harus benar-benar orang yang tepat mungkin ya gitu. gitu Ya. Tadi deh. sih lingkaran kita harus benar-benar lingkaran yang Ya. mengarahkan kita ke ya tadi goals kita juga gitu. Ya gak mau tergantung temanmu lah ya. Betul itu gitu kan. Jadi apa kalau dapat circle yang apa istilahnya itu optimis, Iya. terus nggak terlalu duniawi gitu. Iya. Kadang kita ketemu teman-teman yang orang itu simple gitu. Iya. Dalam kondisi apapun dia hahihi kok gue galau ya. Padahal dia lebih nggak punya apa-apa gitu. Iya, iya, Tapi ya gitu. Tapi ada yang kayak gitu juga jadi pengingat gitu ternyata ya. betul. Dan apa sederhana dia padahal dalam ibadahnya dia pun ya biasa aja gitu sama. Cuman dia dalam mengaplikasikan esensi sholatnya dia lebih benar ternyata. Ini mungkin masuk ke poin selanjutnya nih. Iya, Ini itu. karena ada kaitannya nih kan dengan itu. Boleh dikeluarkan semua. Ya betul. Daging-dagingnya Tadi ya. nih. Iya iya. Jadi tadi ya kalau poin saya kan tentang sabar dan syukur itu ya. Iya, sabar. Karena kan memang yang saya tahu nih, memang tugas kita kan untuk itu ya di sini ya. Selalu bersabar. Kalau ada musibah bersyukur ketika ada nikmat gitu ya. Dan ini yang saya coba amati karena ketika kita berbisnis kita akan bertemu banyak orang Ya, itu dia. di berbagai level dan kita akan lihat bagaimana mereka berpikir dan ini ada polanya ternyata. Saya pikir apa ya mencoba untuk denial tapi nggak bisa karena emang ini polanya. Jadi memang ya punten ketika kita ketemu orang yang kayaknya susah emang dia pola pikirannya susah kan Rumit gitu. susah gitu Kalau bener-bener cek orang Sunda mah rudet. rudet dan banyak ngeluhnya
Dan ini ditemukan pada sampel-sampel. Saya suka nyempelin bukan Dan yang bermaksud. pesimistik gitu ya. Iya, that's it. Terus ada main block. Gitu loh, ada main block. Semuanya tuh masalah buat mereka. Dan resultnya toxic akhirnya. Toxic. Dan kita harus menghindari orang seperti itu. Iya. Ya punten gini. Dan kalau misalnya merasa kita orang seperti itu, muhasabah diri. Muhasabah gitu. diri. Gitu. Karena Allah Berubah ya. betul. Allah kan menawarkan berbagai peluang, berbagai opportunity ya buat kita. Ya kita harus cari tapi kan gitu. Dan orang-orang yang saya lihat ya, yang kayak enak, meskipun sifatnya bukan tentang ekonomi aja ya. Dan even tentang ekonomi juga ya, kadang-kadang saya lihat tuh polanya tuh nyantai malah gitu loh. Kayak ini orang kayak yang kalau ngomong tuh nggak pakai teori, cuman ada apa ya? Ada frekuensi yang emang lepas, optimisme. Ada ketenangan, bukan ketenangan ya mungkin. Ya apa ya, kayak nggak sedih lah gitu ya. Sesimpel nggak sedih gitu ya. Gitu nggak sedih gitu loh. Jadi maksud saya kenapa kita harus sabar dan syukur ini karena saya pikir itu salah satu hal utama untuk menuju kebahagiaan itu gitu ya. Itu dia. Gitu. Karena kan memang mau nggak mau ya hidup di dunia fana dan sifat duniawi kan sangat jauh dengan sifat surgawi ya. Ada sedihnya, ada effortnya. Di surga kan tinggal gini, oke roti bakar. Di sini kan kita harus order online, ketik roti bakar perjuangan di Gojek gitu kan, pakai promo. Ya itu tadi ya, kalau orang beriman yang berdarah-darah di dunia, di sananya wah, tingkatnya yang dikasihnya yang beyond lah gitu. Iya, itu dia kan. Masya Allah ya. Jadi memang apa ya, poinnya sebenarnya mindset bersabar dan bersyukur itu, apalagi kalau berbisnis. Sebenarnya nggak cuma berbisnis ya, kita mau profesional, mau kerja apapun itu harus ada ya. Dan kalau saya pribadi itu yang coba saya latih terus gitu, meskipun tidak mudah karena ujiannya beda-beda gitu. Kalau ujiannya sama kan, itu yang kemarin, ya kenyataannya kok ujiannya beda terus gitu kan gitu ya. Dan itu memang harus dilatih terus biar apa? Biar kita cepat bounce back juga. Dan kedua kita jadi tidak apa ya? Tadi tidak terperangkap di mindset yang tidak bersyukur, pesimis dan mental block lah ya. Mental block tadi dan mengecilkan kuasanya Allah, kekayaannya Allah gitu. Dulu pertama kali saya mulai usaha tuh saya mikirnya gini. Ya saya udah punya bos saya bos paling kaya satu alam semesta, kenapa saya harus takut? Kan? Iya gitu. Saya mikirnya gitu. Saya nggak perlu takut, yang penting saya jalanin sesuai dengan memang aturan yang diberlakukan gitu. Selama sesuai aturan, saya yakin nih pasti bakalan ada jalan gitu. Dan alhamdulillah Kang, ini maksudnya ini kisah nyata dan memang ini juga dibantu dengan ya kita ngobrol juga ke ustadz gitu ya, kita ikut kajian. Jadi kita keyakinannya berdasar gitu ya kan. Berdasar. Itu poin juga ya. Jadi bukan sekedar keyakinan cuman saya yakin, tapi harus ada dasarnya, ilmu. Gitu. Jadi kayak bener-bener pas momentum-momentum yang down banget gitu kan. Bisalah pasti ada gitu. Tapi dan kenyataannya ada kan gitu. Jadi maksudnya itu yang sampai sekarang tuh membuat saya jadi oke, insya Allah ini pasti selalu akan ada pertolongan gitu ya. Yang penting kita nih gimana approach-nya juga, gimana nanggepin ini gitu. Minimal pertama jangan ngeluh dulu lah gitu ya. Dan memang perjalanan berwirausaha mungkin buat teman-teman juga yang pernah mengalami atau belum gitu ya. Pada akhirnya akan membentuk mentalitas juga gitu. Yang tadinya mungkin kalau saya sih dulu bener biasa kerja di tempat orang, terus merasa bahwa kok gini sih gitu, ngerasa udah tadi edgy gitu, gitu ya. Kayaknya ini mah bisa gini-gini dengan idealisme, apalagi saya dulu lulusan manajemen teoritis di universitas apa? Telkom University. Telkom, jadi ngerasanya udah tahu bisnis banget, padahal teori dengan praktek itu beda. Gitu. Jadi saya ngerasanya harus ideal ini. Begitu masuk lapangan kena mentalnya kan. Ternyata kita kalah sama mamang cendol, ya kan? Kita punya bahasa diksi-diksi yang brilian gitu ya, terdengar akademis gitu ya. Tapi ternyata udah di lapangan. Betul. Kadang-kadang kita harus down to earth dulu nih. Pada akhirnya lu bisa jualan nggak? Tetap ilmu penting. Tapi
nggak juga kita di langit terus gitu ya, saya Iya. dalam tanda kutip ya, kita harus benar-benar lihat grassroots Iya. juga kan gitu. Makanya adab di situ berfungsi. Ya betul Kang, itu bener-bener tahun-tahun pertama tuh kerjaannya, berantem lah sama istri kan, partner saya, istri saya juga gitu kan. Gitu. Eh, Istri itu ya partner. gitu, jadi kita memang iya. couple friend. Couple friend. Karena sebenarnya sehidup sesurga ini tagline pernikahan. Tapi gitu dia ya. spesialisnya apa tuh kalau istri itu kan suka beda Istri tuh. saya action sebenarnya, spesial Action. action. Jadi yang biasa udahlah jualan dulu. Masih itu istri saya. Oh. Kalau saya teoritis tadi, planning dulu. Alah teori. Gitu. Sekarang jadi ya kita ketemu di tengah-tengah lah. Iya, gitu iya. kan. Kalau dulu kan, udah jualan dulu. Aduh ini jelek banget gambarnya, gimana mau Iya, ini. iya. Kalau saya kan harus diedit dulu lah. Ada kata-katanya analisis dulu lah. Nah sekarang kita coba ketemu di tengah Iya. tuh. Tetap kita berdasar Iya. teori, tapi tetap kita harus action. Dan memang kalau di ilmu startup kan dulu saya sempat kerja lumayan lama di industri startup. Memang kalau kita launching produk dan produknya udah perfect tuh berarti kita telat gitu. Emang idealnya pertama launching itu ya berantakan nggak masalah gitu. At least MVP lah, Yeah. minimum viable product dulu. Jadi kita bisa review. Yeah. Karena pada akhirnya yang ngejudge nanti kan customer gitu, bukan kita gitu sih Kang. Jadi tadi ya poinnya jadi kemana-mana, tapi Nggak poinnya apa-apa. adalah bersabar ketika memang ada ujian, dan memang namanya bisnis pasti ada Ya. gitu loh. Dan ya tadi bersyukur ketika memang udah achieve, atau ya even kalau menurut saya bahkan kadang-kadang tuh musibah tuh blessing in disguise kan. Nah itu dia. Itu gimana caranya kita bisa mensyukuri musibah bahkan gitu ya. Aduh kenapa ya cabang saya yang ini tutup. Beberapa bulan berselang, kayaknya ini nih jawabannya. Coba kalau waktu itu buka dan kita viralnya pas dulu, malah bisa kacau karena Yeah. kita sistemnya belum kuat gitu loh. Belum Kayak kuat. harus emang katakanlah kalau nggak salah tuh di apa ya, ada pemikiran orang-orang zaman dulu kolot bala gitu ya. Harus dilihat ada untungnya apa gitu. Oh masih untung, jatuh, masih untung, cuman tangannya gitu, Iya, ya kayak gitu loh kan. Jadi harus pintar-pintar nyari apa nih yang Apa masih yang bisa bisa disyukuri disyukuri, gitu. gitu. Jadi That's the point. betul. Jadi kita nggak terperangkap, meskipun kita tetap harus evaluasi Iya, ya, tetap evaluasi. gitu ya. Jadi gitu. Jadi ngejalanin proses berwirausaha, berbisnis itu kita jadi enjoy gitu. Iya. Karena ini proses atau perjalanan yang buat saya ya nggak mudah. Kalau di game itu nggak ada option easy, bahkan normal tuh nggak ada. Hardcore sama Advance. betul gitu. Jadi emang nggak mudah gitu Iya. ya. Tapi bukan nggak mungkin gitu ya. Terus kedua, ini kadang-kadang jadi perjalanan yang lonely sebenarnya gitu. That's why harus ada circle tadi, dan juga harus diiringi dengan sabar dan syukur tadi. Jadi ketika ada apapun ya kita tetap jalan. Karena yang penting sebenarnya adalah istiqomah kan. Iya. Gitu. Kalau bisnis sekali kena pukul jatuh ya selesai, besoknya udah ngirim CV kan. Iya. Tapi memang pada akhirnya kelihatannya tuh mungkin bukan sebulan, Iya. mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, bisa nggak? Iya. Gitu kan pertanyaan pada akhirnya itu. Kalau misalnya tadi goal awalnya nggak besar, kita nggak diiringi dengan sabar dan syukur, nggak diiringi dengan ilmu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bakal jadi penderitaan tuh, gitu kan. Gitu. Sedangkan kan itu yang kita jalanin kan, gitu. Makanya ya poin-poin tadi ya mungkin kalau ditarik ya goalsnya yang kuat, ilmunya dikuatin, dijalanin dengan bersabar dan bersyukur, ya kayaknya jadi lumayan bisa dinikmati gitu. Ya. Kayak kopi pahit tapi kan bisa dinikmati. Ya. Gitu. Masya Allah. Dan terakhir eksekusi solusinya ya. Ya, that's Jadi dari semua obrolan ini ya sebenarnya kan balik lagi ke namanya ya, roti perjuangan. Nah ini kan ini udah deep banget ya. Roti perjuangan, dan kalau saya boleh simpulkan ya, roti perjuangan ini ya mengingatkan kita bahwa hidup itu mau susah mau senang, tapi kalau kita mati dalam keadaan berjuang, kita akan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih ya. Jadi jangan sampai mati dalam keadaan tidak berjuang ya, tetap berjuang. Betul. Oke, terima kasih banyak Sama-sama Kang. Mas Bagus.
banyak insight-nya nih, luar biasa ya. Insya Allah. Lancar terus Roti Amin, Perjuangan, amin. Sama-sama. mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh Nusantara atau dunia malah ya. Amin. Dan terima kasih buat Cool Coffee dan juga Today's Donut yang sudah selalu support daging semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, share semuanya ya. Mudah-mudahan podcast kita juga bisa seperti podcast tetangga yang booming itu. Ya cuman ya tetap kita masih dalam keadaan berjuang ya, jangan putus asa ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua